Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Hari-hari ini saudaraku ada banyak orang yang mengalami manusia batiniahnya semakin lemah dan semakin merosot. Padahal saudaraku Rasul Paulus memberikan sebuah kunci yang luar biasa di ayat ini. Manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari. Kata dibaharui artinya kita perlu di-empower, kita perlu di-refresh, kita perlu di-equip dari hari ke hari. Bukan bulanan, bukan setengah tahunan, bahkan saudaraku ada orang Kristen yang tahunan di-empowernya. Kristen Natal ya. Kalau Natal baru nongol ke gereja di-empower saudaraku. Tidak, itu keliru dan salah. Paulus mengingatkan kepada kita dari hari ke hari. Nah, bagaimana saudaraku supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak losing heart, kehilangan hati, tawar hati ya. Hari-hari ini banyak orang saudaraku yang mengalami ketawaran, kepahitan, saudaraku, losing heart, nggak lagi menyala-nyala, nggak lagi berkobar-kobar karena saudaraku mereka tidak di-empower dari hari ke hari. Saudara, apa artinya losing heart? Artinya adalah discourage. Saudaraku, discourage itu lawan katanya saudaraku courage. Orang yang discourage berarti orang itu saudaraku mudah lemah, tidak punya endurance, tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan. Akhirnya menjadi tawar hatinya, menjadi saudaraku pahit hatinya. Saudara, ini adalah sebuah hasil daripada disappointment, ya, kekecewaan dalam kehidupan dan dalam pelayanan. So many people disappointment in life and then disappointment in the ministry. Sehingga akhirnya saudaraku lupa bahwa saudaraku Tuhan memiliki rencana, Tuhan saudaraku memiliki kehendak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Orang yang discourage, orang yang disappointment, biasanya ekstrimnya dua hal saudaraku. Yang tampak keluar outwardnya dia akan blaming. Ya, biasanya yang di blaming itu bos, ya, barang, orang, situasi. Dia bisa blaming orang, dia bisa blaming siapapun, bahkan dia bisa blaming saudaraku Tuhan, dia bisa blaming situasi, bahkan saudaraku orang yang blaming muncul dari outward lookingnya, dia nggak mengambil tanggung jawab. Lalu ekstrim yang kedua adalah inward, ya, ke dalam, yaitu orang ini akan mengalami self-doubt, kebingungan. Ngapain saya pelayanan, ngapain saya ke gereja, ngapain saya ikut Tuhan. Lalu saudaraku lowering the self-esteem. Dia nggak pede lagi, dia nggak punya keberanian lagi, sehingga akhirnya tercuri oleh jerat daripada si jahat. Nah saudara, kenapa kita perlu untuk menjaga hati supaya tidak losing heart atau tawar hati? Yang pertama, karena kita sudah menerima saudaraku the ministry through God's mercy. Kita sudah menerima pelayanan dan kehidupan yang Tuhan percayakan ini karena belas kasihan daripada Tuhan. Apa itu God's mercy? Undeserved favor, undeserved blessings yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup saya dan saudara. Perhatikan ayat 1 dari ayat 2 Korintus 4 ayat 1 ini luar biasa sekali. Lalu saudara, ayat ini berkata kita itu sudah stand secure in Christ. Our identity, our position is in Christ alone. Jadi saudaraku, keberhasilan pelayanan dan kehidupan kita tidak tergantung dari effort, tidak tergantung dari performance, tidak tergantung dari posisi kita. Kita bisa bersyukur sebab hidup ini semua karena God's mercy and God's grace yang Tuhan sudah percayakan. Sehingga kita nggak perlu saudaraku mengalami disappointment dan discourage, tetapi kita memilih untuk terus bersyukur, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Yang kedua saudara, ternyata begini, kelemahan-kelemahan kita yang termuncul, terrefleksi saudaraku, dari saudaraku segala pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, dari segala saudaraku hal-hal yang Tuhan izinkan, ternyata saudaraku, kelemahan-kelemahan itu saudaraku tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang lebih besar dari segala perkara yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saudaraku, kehidupan di dalam Kristus itu lebih saudaraku luar biasa
Dan biarkan kemuliaan Tuhan yang muncul, yang display, yang ditampakkan dalam hidup kita. Lebih daripada segala pergumulan, tantangan, tribulation, affliction, bahkan challenges yang kita alami dalam kehidupan dan pelayanan yang Tuhan sedang izinkan. Yang ketiga, saudara, Tuhan memakai itu semua, affliction, turbulence, challenges, saudaraku, difficulty semua untuk membaharui sebenarnya hati kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan sedang menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena seringkali kita terlalu sibuk, kita seringkali terlalu, saudaraku, berjalan dalam kedagingan dan ambisi. Tuhan izinkan pemurnian supaya kita semakin dibaharui, semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan. Karena saudaraku, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam kekekalan. Demikian menurut ayat yang ke-16. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan hal ini, saudara? Kita tidak tawar hati. Ingat dua hal ini. Yang pertama adalah I am not God. Kita bukan Tuhan. Tuhan melihat jauh lebih dalam. Tuhan melihat, saudaraku, jauh lebih besar. Dan Tuhan, saudaraku, berdaulat di dalam hidup kita. Kita nggak tahu semua jawaban, tetapi ketika masalah itu datang, ketika kita frustasi, disappointment, discouragement, kita menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Sebab kita tahu, saya bukan Tuhan. Dan Tuhan tetap berdaulat dalam kehidupan saya. Yang kedua adalah, let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Artinya apa? Dia memiliki hak prerogatif. Dia, saudaraku, bisa melakukan dan memutuskan apa saja yang dia kehendaki. Dan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara, tidak terlepas dari kontrol dan kehendaknya. So every disappointment, Tuhan akan rubah itu menjadi God's appointment. Tuhan akan membawa kehidupan kita semakin dekat kepada rencananya. Kalau kita punya respon, hati dan sikap yang benar, tidak lose heart, tidak tawar hati, tapi terus-menerus di-empower, terus-menerus setia kepada panggilan Tuhan. Bagaimanakah dengan sikap hati saudara? Apakah kita sedang tawar hati, ataukah kita sedang, saudaraku, melihat kehendak dan rencana Allah dan setia sampai akhir? Stay strong and stay blessed.